wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Sri Aulia Hastuti, saya Naila Kandeju Pajatrika, saya Amri Putri Kurniawan akan menjelaskan materi tentang refleksi pembelajaran berbasis ekoliterasi dalam rangka untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah ekoliterasi sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Woro Wuryani, MPD. Pengertian pembelajaran berbasis ekoliterasi adalah proses merenungkan kembali pengalaman belajar yang menekankan pada kesadaran ekologis, hubungan antar manusia dan lingkungan, serta tanggung jawab terhadap keberlanjutan alam dalam konteks tersebut. Refleksi tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran secara akademis, tetapi juga untuk mengalihkan pemahaman dari nilai-nilai yang ditanamkan mengenai pentingnya menjaga dan merawat lingkungan hidup. Pembelajaran berbasis ekoliterasi sendiri mengacu pada pendekatan pendidikan dan membekali peserta didik dengan kemampuan memahami sistem alam, kesadaran terhadap dampak perilaku manusia terhadap lingkungan, serta keterampilan untuk mengambil tindakan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, refleksi menjadi bagian penting untuk menilai sejauh mana peserta didik mengalami perubahan sikap, perilaku, dan pemikiran setelah mengikuti pembelajaran yang berkaitan dengan lingkungan. Melalui refleksi ini, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi nilai ekoliterasi yang telah dipelajari, menyadari pentingnya peran individu dalam menjaga keseimbangan lingkungan, dan termotivasi untuk menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan dalam sehari-hari. Prinsip-prinsip ekoliterasi dalam pendidikan. Terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi landasan refleksi tersebut, bermakna dan membentuk karakter peduli lingkungan. Yang ke-1, kritis dan jujur. Refleksi dilakukan secara jujur dan terbuka dengan menganalisis secara kritis apa yang telah dipelajari, dirasakan, dan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran berbasis lingkungan. Yang kedua, berbasis nilai ekologis, yaitu refleksi harus mengacu pada nilai ekoliterasi seperti kepedulian terhadap alam, tanggung jawab ekologis, dan keberlanjutan. Peserta didik diajak untuk hubungan antar pengetahuan dan tindakan mereka terhadap lingkungan. Yang ketiga, ada pengembangan kesadaran diri. Proses refleksi mendorong peserta didik untuk menyadari peran dan dampak sebagai individu dalam sistem kehidupan, serta bagaimana perilaku sikap mereka bisa memberi kontribusi terhadap keberlangsungan. Contoh penerapan yang berbasis ekoliterasi di sekolah, contohnya seperti kegiatan menanam tanaman di kebun sekolah. Siswa diajak menanam bunga atau tanaman di area sekolah untuk mengenalkan siklus hidup tumbuhan, pentingnya keanekaragaman hayati, dan rasa tanggung jawab merawat makhluk hidup. Yang kedua, Jumat bersih. Setiap hari Jumat, siswa dan guru membersihkan lingkungan sekolah serta secara bersama-sama untuk membentuk kebiasaan menjaga lingkungan dan memperkuat rasa kepemimpinan dari sampah organik. A. Pengalaman belajar saat merancang atau mengikuti pembelajaran berbasis lingkungan. Dalam proses pembelajaran berbasis lingkungan, pengalaman belajar sangat berperan penting untuk membentuk respon siswa. Ketika siswa tidak tertarik terhadap suatu pembelajaran, maka respon mereka akan menunjukkan cenderung rendah. Untuk mengetahui respon siswa, guru dapat menggunakan angket. Menurut Ridwan, angket merupakan daftar pernyataan yang diberikan kepada responden untuk dijawab sesuai dengan kondisi atau pendapat masing-masing. Respon sendiri merupakan reaksi atau tanggapan yang dipengaruhi oleh adanya stimulus dari lingkungan. Dalam konteks pembelajaran, respon siswa mencerminkan perilaku mereka saat mengikuti kegiatan belajar. Respon tersebut melibatkan pengamatan, perhatian, dan penggunaan panca indera terhadap suatu objek yang diamati.
Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya respon antara lain adalah pengalaman, proses belajar, serta nilai-nilai kepribadian. Menurut Amir, respon dibagi menjadi 3, yaitu respon kognitif yang berkaitan dengan pemikiran dan pengetahuan. Lalu ada respon afektif yang mencerminkan perasaan atau sikap, serta respon kognitif yang berhubungan dengan niat atau tindakan seseorang. Semua ini akan membentuk jika siswa mengalami proses pengamatan yang menyeluruh melalui panca indera mereka. Maka dari itu, proses pembelajaran sejatinya adalah proses komunikasi di mana guru menyampaikan pesan dalam bentuk materi yang bisa dipahami siswa melalui simbol-simbol komunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Lalu, B, ada nilai yang didapat tentang hubungan manusia dan lingkungan. Hubungan antar manusia dan lingkungan sangat erat dan saling bergantungan satu sama lain. Manusia tidak pernah bisa lepas dari alam sejak awal kehidupannya. Karena alam menyediakan kebutuhan dasar untuk hidup. Sebaliknya, alam juga sedikit banyak bergantung pada bagaimana manusia memperlakukannya. Kepribadian seseorang terdapat lingkungan menentukan cara mereka berinteraksi dengan alam. Namun, dalam praktiknya, manusia terkadang melakukan aktivitas yang justru merusak alam demi memenuhi kebutuhan hidup, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keseimbangan lingkungan. Ketika manusia merusak alam, seperti menebang pohon sembarangan atau membuang sampah ke sungai, maka alam pun akan memberikan respon berupa bencana seperti banjir, tanah longsor, atau polusi. Sebaliknya, jika banjir rutin terjadi di suatu daerah, maka perilaku masyarakat di sana pun akan membentuk untuk menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar manusia dan alam sangat bertimpa balik. Dalam hal ini, manusia seharusnya menyadari bahwa alam tidak perlu dikembangkan seperti teknologi. Alam sudah memberikan banyak manfaat sejak awal. Yang dibutuhkan hanyalah merawat dan menjaga alam tersebut. Jika mereka merusak, maka dampaknya akan dirasakan manusia dalam jangka waktu yang panjang. Perubahan sudut pandang atau perilaku terhadap lingkungan dan caranya. Perubahan cara pandang dan perilaku terhadap lingkungan bisa dilihat dari meningkatnya kepedulian seseorang, khususnya siswa terhadap isu-isu lingkungan. Siswa yang dulunya cuek dan tidak peduli terhadap kebersihan sekolah, kini mulai sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan, melakukan pemilihan sampah, serta menjaga kebersihan tanaman sekolah. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang kontekstual dan melibatkan siswa secara langsung mampu menumbuhkan kesadaran mereka terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Hal ini dibuktikan oleh peneliti Sri Herlina dalam jurnal Tabiah yang menyatakan bahwa pendekatan literasi ekologis berbasis ekowisata mampu meningkatkan perilaku peduli lingkungan pada siswa sebesar 10,3%. Beberapa cara untuk menyembuhkan kepedulian lingkungan di kalangan siswa antara lain melalui kegiatan langsung seperti bersih-bersih sekolah dan menanam pohon, integrasi materi lingkungan ke dalam mata pelajaran seperti IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia, serta proyek-proyek sederhana yang melibatkan siswa dalam kampanye lingkungan. Selain itu juga, kerjasama dengan masyarakat sekitar dan dinas lingkungan hidup juga dapat memperkuat nilai-nilai kepedulian terhadap alam. D. Tantangan yang dihadapi. Tantangan yang dihadapi bisa bermacam-macam, tergantung konteksnya. Beberapa contoh umum termasuk 1. Tantangan dalam pendidikan. Kesenjangan akses teknologi, kualitas pendidikan yang tidak merata, kurikulum yang kurang relevan, dan kesejahteraan guru yang belum optimal. 2. Tantangan dalam bisnis. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, persaingan yang ketat, perubahan teknologi, dan perubahan perilaku konsumen. Yang ketiga itu tantangan dalam hidup. Mengatur waktu, kesulitan mengerjakan tugas, ketidakpastian dalam memilih karir. Keempat itu ada tantangan dalam pembelajaran.
kurangnya minat, ketidakcocokan metode pembelajaran, dan juga gangguan disiplin. 5. Tantangan bagi mahasiswa, beban tugas yang berat, tekanan akademik, keterbatasan sumber daya keuangan, penyesuaian dengan hidup kampus. Saran untuk pengembang di masa depan. Yang pertama itu integrasi ekoliterasi ke dalam kurikulum secara holistik. Materi ekoliterasi sebaiknya tidak hanya terbatas pada mata pelajaran tertentu seperti IPA dan IPS, tetapi diintegrasikan ke dalam pembelajaran lintas mata pelajaran. Pendekatan ini memungkinkan siswa memahami persoalan lingkungan secara komprehensif melalui berbagai perspektif keilmuan. Dan yang kedua itu peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan khusus. Guru memegang peran penting dalam pembelajaran ekoliterasi, oleh karena itu mereka perlu mendapatkan pelatihan profesional yang mendalam mengenai prinsip-prinsip ekoliterasi dan penerapan metode pembelajaran konstekstual agar mampu mengembangkan pengalaman belajar yang bermakna. Ketiga, implementasi Project Based Learning atau PBL. Strategi pembelajaran berbasis proyek sangat cocok diterapkan dalam konteks ekoliterasi. Kegiatan nyata seperti pengelolaan sampah, pembuatan kompos, atau kampanye lingkungan dapat membantu keterampilan berpikir kritis dan kepedulian siswa terhadap lingkungan. 4. Kolaborasi dengan komunitas dan lingkungan sekitar. Pembelajaran ekoliterasi akan lebih berdampak bila didukung oleh kerjasama aktif antara sekolah dan pihak eksternal seperti organisasi lingkungan, pemerintahan daerah, atau tokoh masyarakat. Kegiatan lapangan seperti kunjungan ke pusat daur ulang atau program penghijauan dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Yang kelima itu ada penyediaan fasilitas pembelajaran berbasis alam. Agar pembelajaran ekoliterasi berjalan optimal, perlu disediakan fasilitas pendukung seperti taman sekolah, kebun edukatif, atau bank sampah. Sarana ini memungkinkan siswa belajar langsung dari interaksi dengan lingkungan sekitar. Yang keenam itu evaluasi berkelanjutan dan refleksi. Evaluasi rutin terhadap pelaksanaan pembelajaran. Ini ekoliterasi penting dilakukan untuk menilai efektivitas atau penyesuaian strategi sesuai dinamika, kebutuhan peserta didik, serta tantangan lingkungan yang terus berubah. Kesimpulannya yaitu, pembelajaran berbasis ekoliterasi merupakan pendekatan yang penting dalam membentuk kesadaran ekologi siswa sejak dini, khususnya di jenjang sekolah dasar, melalui berbagai kegiatan seperti menanam tanaman, menjaga kebersihan lingkungan, dan mendaur ulang sampah organik. Siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga mengalami perubahan sikap dan perilaku terhadap lingkungan. Refleksi dalam pembelajaran ini menjadi kunci untuk menilai keberhasilan proses belajar, mengidentifikasi tantangan, serta merancang perbaikan yang lebih efektif di masa depan. Dengan demikian, penerapan ekoliterasi di sekolah tidak hanya meningkatkan literasi ekologis, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab, empati, dan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan alam demi masa depan yang lebih baik. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga video ini bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua dan tidak hanya untuk memenuhi tugas UAS saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.